Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Saifuddin akan mempresentasikan seorang tokoh sosiologi yang bernama Peter Michael Blau. Siapakah Peter Michael Blau? Peter Michael Blau lahir 7 Februari 1918 dan meninggal pada tanggal 12 Maret 2002 pada umur 84 tahun. Adalah seorang sosiologi dan pemikir yang berasal dari Austria. Dia lahir di Wina, Austria, tanggal 7 Februari tahun 1918, yang bermigrasi ke Amerika Serikat tahun 1939 dan menjadi warga Amerika Serikat tahun 1943. Untuk menyikat waktu, langsung saja. Latar belakang pendidikan pada tahun 1942, ia mendapat ijazah sarjana muda dari universitas yang tidak terlalu terkenal, yaitu Elmhurst College di Elmhurst, Illinois. Pendidikan terhenti sejenak karena terjadinya Perang Dunia Kedua, dan ia menjalani dinas militer di Angkatan Bersenjata Amerika Serikat dan berhasil mendapatkan medali bintang perunggu. Setelah perang usai, ia kembali ke bangku kuliah dan menyelesaikan pendidikannya dengan diraihnya gelar doktor dari Universitas Columbia pada tahun 1952. Kemudian ia pindah untuk mengajar di Universitas Chicago pada tahun 1953 sampai 1970. Pada tahun 1970 ia kembali ke Columbia University, di mana ia melanjutkan mengajar sampai tahun 1988. Dari tahun itulah sampai tahun 2000 ia mengajar sebagai profesor University of North Carolina. Di sana ia juga mengajar dengan istrinya, yaitu Judith Blau. Di antara karya-karya Peter Blau, inti pemikiran Peter Blau. Peter Michael Blau merupakan seorang pemikir yang memberikan sumbangan pemikiran sosiologis yang paling terkenal pada teori pertukaran sosial. Walaupun Blau terlihat menerima banyak psikologi perilaku dari Homans sebagai dasar karyanya, tapi dari pengamatan yang mendalam bahwa perbedaan antara mereka jauh lebih besar daripada kesamaan yang terlihat di permukaan. Blau juga berusaha mengembangkan sebuah teori yang menggabungkan tingkah laku sosial dasar manusia dengan struktur masyarakat yang lebih luas, yakni antara kelompok, organisasi, dan negara. Konsep Blau mengenai pertukaran sosial terbatas kepada tingkah laku yang menghasilkan ganjaran atau imbalan, yang artinya tingkah laku akan bertambah bila perilaku tersebut berasumsi bahwa tidak ada yang mendapat imbalan lagi. Blau menyatakan bahwa terjadi tarik-menarik yang mendasar antara pelaku-pelaku sosial tersebut yang menyebabkan terjadinya teori pertukaran sosial, dan dia menggunakan paradigma yang terdapat dalam karya Homans untuk menjelaskan mengenai ketimpangan kekuasaan. Ketimpangan kekuasaan terjadi karena ketidakseimbangan ganjaran yang diberikan antara pihak satu dengan pihak yang lain. Blau menekankan tentang adanya perbedaan yang mendasar antara jenis dua bentuk pertukaran, yakni dunia mikro dan dunia makro, yang kemudian digarisbawahi tentang ketidakseimbangan kekuasaan yang menyebabkan terjadinya pembagian tugas. Blau mendefinisikan 4 tipe dasar nilai, yaitu nilai yang bersifat khusus sebagai media untuk berintegrasi dan solidaritas dan berfungsi menyatukan kelompok ke dalam. Kedua, yaitu nilai yang bersifat universal dan berstandar umum untuk terjadinya pertukaran sosial secara tidak langsung dan memunculkan adanya imbalan yang seimbang. Ketiga, yaitu nilai yang melegitimasi otoritas yang berfungsi sebagai alat kontrol sosial, dan nilai yang bersifat oposisi yang menginginkan sebuah kemajuan yang lebih efektif dengan cara kontak pribadi atau dengan orang-orang untuk melawan kemapanan yang sudah ada. Pada intinya, konsep yang diungkapkan Blau membawa kita jauh dari teori pertukaran Homans yang menitik beratkan hubungan tingkah laku individu. Blau menggunakan istilah masyarakat, kelompok, norma-norma, dan nilai-nilai untuk menjelaskan masalah apa yang dapat membagi dan mempersatukan masyarakat dengan bertolak pada keprihatinan yang ada dalam paradigma fakta sosial yang telah dibahas dalam teori fungsionalisme struktural. Terima kasih, mungkin hanya itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.